Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, jumpa lagi dengan saya Budi dari Kanjang Wijaya Farm. Sehat selalu ya bosku, dimanapun kita berada. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan, rezeki lancar lan barokah saking Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke bosku ya, mohon maaf sebelumnya nanti videonya agak sedikit goyang karena kita bikin video dadakan dan mudah-mudahan teman-teman berkenan ya untuk bisa melihatnya. Mohon maaf jika agak sedikit goyang. Dan ini video ini kita dubbing ya, jadi biar lebih jelas lagi. Oke, jadi edisi kali ini pagi ini ya, setelah habis selesai makan comboran, jadi kita langsung supply jerami padi ya, atau damen ya. Tapi untuk damen yang kita kasihkan ini adalah jerami atau damen yang sudah difermentasi lur ya. Nah, alhamdulillah. Jadi di kandang saya ini juga masih dalam tahap belajar. Karena dari kandang sebelumnya atau kandang lama untuk sapi ini makannya full hijauan ya. Jadi kita harus ekstra sabar untuk melatih sapi ini biar mau dan dokoh makan jerami lur. Nah, oke teman-teman bisa dilihat. Nah, sebagian ada yang sudah lahap ya dan masih cimik-cimik ya, terutama yang ini babonan ini ya. Ini belum babon sih, ini masih doro ya. Kalau yang doro ini masih dalam pembelajaran juga ya. Tapi alhamdulillah dokoh. Nah, untuk tampilan damennya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi warnanya nampak kecoklatan, yang jelas ini sudah lunak ya. Karena sudah lewat fermentasi ya bosku ya. Nah, teman-teman, apa sih bedanya jerami atau damen biasa dengan jerami damen yang sudah difermentasi ya? Yang jelas untuk kandungan nutrisinya itu naik, bisa dibilang 4 kali lipat ya. Nah, untuk tampilannya ini adalah stok pakan kita, damen kita. Ini adalah damen sogolan. Jadi bekas panenan ani-ani padi setelah dipotong ujungnya dan masih sisa batang padinya. Dan dicampur dengan campuran damen yang habis selesai digiling dengan mesin perontok padi, jadi kita tumpuk di sini ya. Yang jelas kalau sudah difermentasi, berdasarkan pengalaman dan sharing-sharing dengan pakar pakannya yang jelas ya. Jadi bilang makan fermentasi kandungannya naik 4 kali lipat. Nah teman-teman, ini adalah contoh simple ya. Ini adalah fermentasi yang kita garap pakai plastik, ini lumayan tebal ya. Jadi teman-teman bisa belajar dulu pakai yang sederhananya pakai plastik ya. Tadi yang di sana kita yang partai besarnya pakai drum juga ada. Nah teman-teman ya, nah ini bisa dilihat ya. Nah kalau si berkah ini juga sudah doyan dan doronya sudah doyan. Tinggal 2 yang masih belajar ya teman-teman ya. Oke buat teman-teman, pokoknya jangan lupa kritik, saran, masukan yang membangun untuk kandang ini ya. Jadi saya sharing ini semata-mata bukannya sok benar dan sok pintar atau menggurui ya. Tapi saya hanya membagikan apa yang saya lakukan, apa yang saya terapkan di kandang ya. Siapa tahu pengalaman ini bisa bermanfaat buat dulurku semua, buat temanku semua ya. Pokoknya jika ada yang salah ya tolong dibenarkan, jika emang salah ya salahkan. Nah ini adalah sebagian singgang yang sudah dingarit tadi pagi sama bapak. Jadi kita layukan terlebih dahulu karena kandungan airnya cukup lumayan banyak ya. Jadi biar seger dimakan dan mencegah untuk terjadinya kembung ya. Nah ini sudah dokoh makan lur ya. Jadi di sini ya intinya pakan ini bisa dibilang pakan termurah di dunia. Pakan murah di dunia. Karena bisa dibilang murah kenapa ya? Yang jelas untuk jerami padi ini kita gratis ya. Kita ngarit sendiri di sawah ya. Karena di daerah saya Klaten itu bisa dibilang untuk suplai padinya, tanaman padinya itu cukup luas ya. Nah ini udah makan semua. Jadi kita tinggal ngarit bebas di sawah ya. Misalnya ada yang panen, jadi kita datang, kita tinggal ngarit atau sudah ada yang dipanen,
Ya kita tinggal minta teleserannya ya. Jadi alhamdulillah tidak kekurangan untuk suplai dummy kalau di tempat saya ya. Karena tempat saya juga termasuk ibaratnya medannya itu cukup aksesnya itu cukup gampang kok. Rata ya. Nah, teman-teman triknya jika teman-teman mengalami kendala ya, sapinya belum bisa atau belum mau makan damen ya, salah satu strateginya ya teman-teman yang paling jitu adalah teman-teman bisa bikin fermentasi jeraminya ya. Jadi jeraminya harus difermentasi. Karena apa? Satu keunggulannya yang jelas nutrisinya itu naik berkali-kali lipat daripada jerami yang biasa yang tidak difermentasi. Yaitu pasti lebih suka karena apa? Lebih lunak, terus baunya itu seperti tape dan harum. Yang jelas sapi itu pasti akan lebih suka dengan bau yang begitu ya. Terus yang selanjutnya kalau teman-teman tega ya, teman-teman bisa dibikin agak sedikit lapar dulu ya. Jadi jangan dikasih makan banyak dulu, nanti setelah kita kasih jerami insya Allah dokoh ya. Tapi kita harus sabar dan telaten intinya. Atau teman-teman bisa kombinasikan, teman-teman bisa campurkan dengan pakan yang lama dicampur dengan jerami ya. Teman-teman bisa lihat konten sebelumnya yang sudah saya bikin kemarin. Nah, ini adalah salah satu sampel yaitu jerami padi yang kemarin saya sudah fermentasi pakai drum ya. Jadi untuk menghindari kegagalan fermentasi ya, menghindari jamur ya jelas ya. Karena kalau terjadinya bocor biasanya akan tumbuh jamur lur ya. Oh ya, untuk bahan fermentasinya kita cukup simpel ya. Kita cuma pakai E4 peternakan dan molase. Jadi cukup simpel. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian video pendek kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-temanku semua ya. Intinya gini teman-teman ya, saya itu berusaha ya memanfaatkan potensi pakan yang ada di sekitar saya ya. Selagi ada pakan murah ya, kenapa kita harus cari yang mahal ya? Ya intinya kalau kita memulai usaha itu dengan modal yang sedikit, jadi kita harus berpikir gimana modal sedikit itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal ya. Jadi nggak harus terpaku dengan pakan yang mahal ya. Makanya jerami kita bikin fermentasi ya, yang tadinya biasa itu kita kelola menjadi yang luar biasa ya. Begitu intinya teman-teman ya. Insya Allah dengan ketelatenan ya, dengan melatih dan penuh sabaran, sapi nanti akan mau makan jerami ya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat temanku semua ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dari saya Budi dari kandang Mujizaya Farm. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.